Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @agilrsaputra. Sebuah kisah yang berjudul Sureng Kala. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hampir 3 hari setelah kejadian itu, Lek Dirman masih mencoba bungkam. Ia bingung, jangan-jangan kalau ia memberitahukan itu kepada Mbah Sosro, kakaknya, ia bisa dianggap ikut-ikutan oleh lelembut Pocong Pati yang tempo hari sempat 2 kali mendatanginya. Namun Mbah Sosro dan Waluyo adalah saudara dekatnya. Tidak mungkin saya hanya diam, sementara itu mereka tengah terancam. Batin Lek Dirman seraya berpikir, bagaimana semua ini mungkin bisa dihentikan. Hingga akhirnya setelah kurang lebih 3 hari Lek Dirman diam dalam ketakutannya. Ia memutuskan untuk memberitahukan ini semua kepada Mbah Sosro. Ini tidak bisa dianggap main-main, Mbak Yu. Sampean harus bicara kepada Pak Kiai, ungkap Lek Dirman kepada Mbah Sosro di kamar. Tepatnya di depan Waluyo yang sedang terbaring. Kiai siapa, Man? Tahu sendiri di daerah sini gak ada kiai, kata Mbah Sosro menanggapi ungkapan dari Lek Dirman itu. Sebagai orang yang kental akan budaya Jawa, Mbah Sosro meyakini sebuah karma tidak akan pernah bisa dicegah. Karma harus tetap dilalui oleh Waluyo sebagai pelebur dosanya di masa lalu. Beda halnya dengan Lek Dirman yang meyakini sesuatu yang tengah dialami Waluyo ini adalah perbuatan manusia lewat permufakatan jahat kepada iblis. Lek Dirman pun tidak bisa berbuat banyak. Karena sepertinya Mbah Sosro ini sudah pasrah, mereka pun hanya melakukan hal-hal basic saja untuk menangkal kemungkinan serangan telu ini sesuai kepercayaan Jawa. Seperti menidurkan Waluyo tanpa ranjang dan menabur garam kasar di sekeliling rumah. Itu sedikit bekerja ternyata. Karena pocong itu tidak lagi muncul hingga menjelang acara 40 hari meninggalnya Suryani istri Waluyo. Waluyo kini lebih sering diam, sering melamun dan tubuhnya yang semakin kurus. Ayo nak, kita pulang ke rumah selatan untuk mempersiapkan acara 40 hari Suryani istrimu, kata Mbah Sosro di siang itu kepada Waluyo 1 hari sebelum acara 40 harian Suryani. Waluyo hanya terdiam dan menganggukkan kepalanya. Tampak Lek Dirman yang sudah siap dengan mobilnya masuk ke dalam rumah, menuntun keponakannya itu bersama kakaknya berjalan menuju mobil dan pergi ke rumah Waluyo. Sesek, Mbok, ucap Waluyo lirik kepada Mbah Sosro saat di dalam mobil sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Mbah Sosro pun sedikit merangkul anaknya itu, mengambilkan air putih dalam botol yang memang ia bawa dan segera meminumkannya kepada Waluyo dengan perlahan. Makanya jangan ngerokok terus, kata Mbah Sosro sambil mendekatkan botol itu ke mulut Waluyo. Hingga sampailah mereka di tempat tujuan beberapa saat kemudian. Tampak Sulis dan Mbok Menik yang tengah menyapu halaman rumah Waluyo segera mendekat ke mobil, ikut membantu menuntun Waluyo masuk ke dalam rumahnya. Uang yang saya titipkan lewat Lek Dirman sudah dibelanjakan, Tombok, tanya Mbah Sosro kepada Mbok Menik beberapa saat setelah masuk ke dalam rumah. Sudah, Bu, itu sudah komplit dan sudah saya masakin sekalian, jawab Mbok Menik seraya meraih uang sisa belanja dari dalam kenditnya dan memberikannya kepada Mbah Sosro. Waluyo masuk ke kamarnya diantar oleh Lek Dirman dan Sulis. Tampak raut kesedihan di wajah Sulis melihat keadaan juraganya sekarang yang kurus dan pendiam. Ayo, nata-nata kursi, ucap Lek Dirman kepada Sulis kala itu, seketika membuyarkan kerisauan Sulis. Sementara Mbok Menik dan Mbak Sosro yang tengah bersiap di dapur, Sulis dan Lek Dirman kini tampak tengah menggeser-geser kursi di ruang tamu dan menggelar tikar setelahnya. Kamu tahu gak, Lis,
Siapa kira-kira orang yang membuat Waluyo menjadi seperti ini? Ucap Lek Dirman dengan tiba-tiba saja kepada Sulis yang tengah membenarkan posisi karpet yang agak melengkung. Wah, kula nggih mboten ngertos. Likman nyewun sewun nggih. Kalau boleh dipetakan, hampir semua orang di kampung ini ndak suka sama Ibu Suryani, ucap Sulis dengan sedikit gugup dan membisik. Kalau yang paling habis-habisan gegara hutang dengan Waluyo, kira-kira siapa, Lis? Kata Lek Dirman lagi seraya mendekat. Sulis tamak berpikir sejenak. Ia mulai memetakan orang-orang yang sempat berhutang dengan Waluyo, hingga ketika Sulis mulai mengingat sebuah nama dan hendak mengatakan itu, obrolan mereka pun dialihkan oleh suara erangan dari Waluyo. Tolong, 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 erang Waluyo dari dalam kamarnya. Semua orang di dalam rumah itu tentu mendengar dan segera menghampiri. Lek Dirman dan Sulis yang pertama kali datang melihat Waluyo tengah menepuk-nepuk dadanya. Sesek aku, sesek dadaku, panas, ucap Waluyo yang terbaring di kasur lantai kamar itu. Sulis bergegas mengambilkan air putih di dapur seraya memberitahukan ini kepada Mbak Sosro dan Mbok Menik yang belum begitu ngeh dengan suara erangan dari Waluyo. Waluyo sudah sedikit ditenangkan setelah meminum air putih dan air siriwulung yang dioleskan oleh Mbak Sosro di sekitaran dadanya. Apa tidak dibawa ke rumah sakit saja, Bu? Ucap Mbok Menik kepada Mbak Sosro saat itu. Kemarin sudah saya panggilkan mantri yang datang langsung ke rumah, dan menurut dia Waluyo tidak kenapa-napa, jawab Mbak Sosro seraya menghela nafasnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Lek Dirman sudah pulang ke rumahnya dan akan kembali lagi ke sini esok hari. Akhirnya tidur di sini lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Batin Sulis di kamarnya malam itu seraya menutupi separuh tubuhnya dengan kain sarung yang semula ia selempangkan di pundaknya. Hampir sebulan ia tidak menginap di rumah juraganya itu. Ingatan-ingatan tentang sosok pocong yang pernah mendatanginya pun tentu seketika muncul yang langsung Sulis tepis dengan menyalakan radio di sampingnya. Sementara itu di ruangan lain terlihat Mbok Menik baru saja selesai sholat isya. Sambil masih mengenakan mukena, ia duduk di atas ranjang. Tangan kanannya memegang tasbih dengan mulutnya yang tidak berhenti berzikir. Sesekali Mbok Menik melihat ke kanan dan ke kiri, sama seperti Sulis. Ingatannya kembali lagi ke pocong itu yang sedikit banyak tentu membangkitkan rasa takutnya. Mati, mati. Itulah kata yang seketika terngiang di ingatan Mbok Menik. Kata yang sempat terucap oleh sosok pocong itu. Di waktu yang bersamaan, Mbak Sosro tampak berjalan kembali ke ruangannya sehabis menemani Waluyo yang kini sudah tertidur. Wajahnya tampak gelisah menengok ke arah jam dinding yang menunjukkan hampir pukul 11 malam. Lampu ruang tengah yang tiba-tiba berkedip membuat Mbak Sosro sedikit mempercepat langkahnya dan segera masuk ke dalam kamar mengunci pintu dan merebah di atas tempat tidurnya. Jam terus berlalu. Kini menunjukkan hampir pukul 00 malam. Mbak Sosro, Sulis dan Mbok Menik masih terjaga di kamarnya masing-masing. Entah apa yang mereka rasakan, yang jelas mereka rasa malam itu terasa sangat aneh, janggal dan sulit dijelaskan. Suara orang berjalan dengan menyeret kaki pun terdengar, diakhiri oleh suara duk di setiap jedanya. Serak, duk. Begitu kira-kira suara itu. Di dalam kamarnya masing-masing, Sulis, Mbok Menik dan Mbak Sosro mendengar suara itu. Serak, duk. Sulis yang pertama kali bangkit dan hendak mengintip. Ia merasa tidak cukup nyali. Tapi dengan sedikit ragu, ia pun berjalan mendekat dan menempelkan telinganya di daun pintu kamarnya. Suara itu memang benar-benar ada, seperti berkutat di ruang makan yang berada beberapa meter saja dari kamar Sulis. Serak. Mendengar itu, Sulis langsung menjauhkan telinganya dan melompat ke atas tempat tidur. Malam ini ia tidak ingin berurusan dengan itu lagi. Di waktu yang bersamaan, Mbok Menik yang juga mendengar suara itu langsung bergegas menengok jendela kamarnya. Beda dengan Sulis, Mbok Menik justru merasa suara itu berasal dari luar rumah. Srak, duk. Dengan penuh keraguan, ia sedikit menyingkap tirai jendela kamarnya, mengintip. Dan meski suara itu masih terdengar, Mbok Menik tidak melihat apapun di luar selain kegelapan malam. Ia pun kembali menutup tirai itu,
kembali merebah dan mencoba untuk tidak memperdulikan suara itu yang masih saja terdengar. Masih di waktu yang sama, Mbak Sosro kini tampak terduduk di atas ranjangnya, mengamati suara itu seraya mengernyitkan dahinya. Suara apa itu? Batinnya seraya turun dari atas ranjang dan mengenakan alas kaki. Mbak Sosro berjalan perlahan dan keluar dari kamar itu. Srek, duk. Mbok Lis, panggil Mbak Sosro dengan sedikit pelan. Srek, duk. Suara itu masih terdengar. Mbak Sosro yang mulai ragu pun segera masuk kembali ke kamarnya seraya memegang tengkuknya yang sudah bergidik. Srek, duk. Entah berapa lama suara itu bertahan, yang jelas perlahan bau bunga kemuning mulai tercium di setiap ruangan di rumah itu. Mbok Menik, Sulis dan Mbak Sosro tengah sibuk dengan ketakutannya di dalam kamarnya masing-masing, hingga terdengar suara teriakan dari Waluyo dari dalam kamarnya yang sontak membuat mereka semua mau tidak mau harus keluar untuk memeriksanya. Mbak Sosro yang pertama kali datang disusul oleh Mbok Menik dan Sulis yang tampak tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamar Waluyo. Tampak dia sedang menggelinjang kesakitan, memegang perut dan dadanya. Panas, Mbok, panas. Erang Waluyo beberapa saat setelah Mbak Sosro, Sulis dan Mbok Menik masuk. Istighfar, Nang, istighfar, ucap Mbak Sosro sambil memegang kepala anaknya itu. Perut Waluyo tampak agak membuncit, aneh sekali. Dan bersamaan dengan itu, suara itu muncul lagi. Serak, duk, serak, duk. Terdengar jelas di setiap jeda erangan Waluyo. Mbak Sosro terlihat mengelus perut Waluyo seraya mengucapkan doa yang tidak Sulis dan Mbok Menik ketahui. Hingga dengan ajaibnya perlahan Waluyo mulai tenang. Namun tidak dengan suara itu. Serak, duk. Hentakannya terdengar menggema di dalam rumah. Mbak Sosro menoleh ke arah Sulis dan Mbok Menik yang berada di belakangnya. Tatapan matanya seakan bertanya-tanya tentang suara hentakan yang berada di luar. Serak, duk. Suara itu terdengar semakin mendekat dan sepertinya kini berada tepat di depan pintu kamar. Duk, duk, duk. Sulis yang paling dekat spontan menoleh perlahan ke arah pintu di belakangnya yang memang sedikit terbuka. Menghentak ke lantai, Sulis sontak kembali memalingkan pandangannya dan mendekatkan posisinya ke arah Mbok Menik berdiri. Tenang, tenang, ucap Mbok Menik pelan dengan nada bicaranya yang terlihat ketakutan. Hingga pintu pun terbanting dan terbuka. Mbok Menik, Mbak Sosro dan Sulis yang spontan menoleh ke kiri, akhirnya diperlihatkan oleh sosok yang menjadi sebab dari suara itu. Ya benar, pocong itu yang kini menampakkan dirinya tepat di depan pintu. Mereka semua terdiam sambil memundurkan langkah menjauh dari sosok pocong itu. Duk, duk, duk. Pocong itu melompat menghentak ke lantai, seraya memiringkan kepalanya, hingga perlahan seperti terbang dan mendekat tepat di ambang pintu. Memperlihatkan wajah yang tua dan hitam, seraya berkata, mati, mati, mati. Hingga sosok itu pun menghilang berganti dengan Waluyo yang sekarang mulai kejang dan menggelinjang. Rasa takut yang mereka alami seketika berubah menjadi kepanikan dengan kejangnya Waluyo. Setan keranjingan, teriak Mbak Sosro yang kini tampak memeluk anaknya itu. Diikuti oleh Mbok Menik dan Sulis yang memegangi kaki Waluyo. Hingga tidak selang berapa lama, kejangnya mulai melambat dan tenang. Waluyo tidak bergerak lagi, suasana sejenak hening. Namun ini bukanlah keadaan yang baik. Mbak Sosro bergetar memegang leher Waluyo untuk memeriksa nadinya, dan ia pun lemas ketika menyadari denyutnya tidak ia rasakan. Waluyo meninggal dunia dengan mata yang masih terbuka. Mbak Sosro yang tidak kuat, seakan tidak percaya, kini berjalan keluar dari kamar dan duduk di ruang tengah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Mbok Menik seraya menutup mata Waluyo. Disusul oleh Sulis yang kini menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh majikannya itu. Suasana yang tidak bisa digambarkan. Tanpa berucap kata, Sulis berjalan keluar dari rumah, menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba tenang dan mengetuk pintu rumah para tetangga untuk mengabarkan hal ini. Waluyo kini sudah pergi untuk selamanya, tepat di hari 40 hari meninggalnya Suryani. Dengan kejadian ini, masa berkabung tentu menjadi semakin panjang.
Acara 40 hari meninggalnya Suryani kini digabung bersama waktu meninggalnya Waluyo. Hari yang sangat pilu dan aneh, tragis. Sementara itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1.30 dini hari. Sulis masih berjalan menyusuri jalan desa menuju rumah Pak Kaum atau sesepuh ustadz di desa ini. Di perjalanan tanpa disangka ia bertemu dengan Lek Paimo. Duduk di gardu dengan sarung yang terselempang dan senter baterai yang tampak digenggamnya. Wajahnya tampak gugup saat bertemu Sulis yang langsung menyapa. "Lagi ngapain dirimu, Paman?" ucap Sulis seraya menghentikan langkahnya. Lek Paimo yang semula sedikit menunduk segera menengadah dan menjawab sapaan Sulis itu. "Gimana, Lis? Majikanmu sudah mati?" jawabnya yang sama sekali tidak nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Sulis. Sulis terheran-heran mendengar perkataan dari Lek Paimo itu. Bagaimana dia bisa tahu kalau majikanku sudah meninggal? Batin Sulis sambil menatap Lek Paimo dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penglihatan Sulis sempat terhenti di tangan Pak Lek Paimo yang terlihat kotor dengan tanah. Jangan-jangan dia peneluhnya. Batin Sulis seraya menjawab pertanyaan dari Lek Paimo. "Iya, Paman, Pak Waluyo sudah meninggal baru saja," ucap Sulis dengan sedikit gugup dan langsung bergegas berjalan menuju rumah Pak Kaum. "Surengkala, Lis, surengkala, ngundu wonging Pak Karti," ucap Lek Paimo dari belakang saat Sulis berjalan. Ucapan ini harusnya semakin memperjelas kalau dialah sang penelu itu. Masuk, ucap Sulis membisik sambil mempercepat langkahnya. Hingga sampailah ia di rumah Pak Kaum yang segera Sulis ketuk pintunya dengan terburu. "Assalamualaikum, Pak Kaum, Pak Kaum," ucap Sulis sambil menoleh ke sekelilingnya yang tampak sunyi senyap. Namun Pak Kaum tidak juga menyaut panggilan dari Sulis. Dan di sini, suasana kembali berubah menjadi menegangkan ketika Sulis melihat sorot senter dari kejauhan yang tampak mendekat ke arahnya. Wah, jangan-jangan, batin Sulis sambil kembali mengetuk pintu rumah Pak Kaum itu. Dan benar saja prasangka Sulis ketika melihat orang yang membawa cahaya senter itu mendekat, menampakkan wajahnya. Benar, orang itu adalah Lek Paimo. Dengan langkah dingin mendekati Sulis yang berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tampak menguncup ketakutan saat Lek Paimo kini benar-benar ada di depannya dan berkata, "Surengkala, Lis, musuh Waluyo itu ada di mana-mana," ucap Pak Lek Paimo dengan penuh amarah. Sulis tentu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya mengangguk sambil merendahkan dadanya. Hingga suasana pun sedikit terselamatkan ketika Pak Kaum yang ditunggu-tunggu kini membuka pintu. Ada apa, Lis? Sini masuk," ucap Pak Kaum dengan wajah kantuknya. Lek Paimo pun berjalan menjauh menuju ujung desa. Sulis masuk dan tentu segera memberitahukan berita duka ini kepada Pak Kaum, yang dengan segera beliau langsung ke masjid untuk mengumumkan warta duka ini. Setelah itu Sulis kembali ke rumah majikannya itu untuk mempersiapkan semuanya. Tampak di sana beberapa tetangga sekitar sudah berkumpul, mendirikan tenda yang baru seminggu lalu dibongkar. Tidak ada suasana haru ataupun sedih, semuanya datar. Terlihat Mbah Sosro yang duduk di ruang tengah, melamun memikirkan sesuatu sementara Mbok Menik tengah membuatkan satu teh hangat untuk para warga. Detik berganti menit, menit pun berganti dengan jam. Mbah Sosro sedikitnya bersyukur dalam kesedihan ini. Tidak seperti saat meninggalnya Suryani menantunya yang sepi. Saat meninggalnya Waluyo, kini lebih banyak warga yang datang, cukup ramai. Singkat cerita, esok hari sekitar pukul 7 pagi, Waluyo pun dikebumikan di pusara samping istri dan anaknya. Semua berlangsung hening, namun tidak untuk setelahnya. Kabar kematian keluarga Waluyo karena telu santer tersebar tanpa mereka tahu siapa pelakunya. Kecuali Sulis, narasumber utama dalam cerita ini, yang meyakini sang penelu itu adalah Lek Paimo. Entahlah, Allahu alam. Sulis memilih bungkam sampai sekarang karena dia pikir tidak ada gunanya juga ia berkoar-koar tentang siapa sang penelu itu. Kita semua ingatkan dengan Mbah Juwarno. Paranormal yang sempat membantu Waluyo, tebakannya tentang pocong pati juga sepertinya meleset. Yang ia katakan pocong itu akan mengantar kematian setiap 80 hari sekali. Tapi ternyata hanya 40 hari saja Waluyo sudah menyusul istrinya. Apakah benar Suryani dan Waluyo mati karena telu? Apakah telu itu benar adanya?
kalian semua belum akan percaya bila belum menyaksikannya atau melihat orang terdekat Anda mengalami itu. Kembali ke Sulis, ia menuduh Lek Paimo tidak semata-mata karena perkataannya di malam setelah kematian Waluyo saja, yang dengan aneh muncul di jalan, seperti sudah menunggu lewatnya Sulis untuk mengabarkan kematian Waluyo. Dengan wajah gugup dan tangan yang berlumuran tanah, menurut keterangan Sulis, Lek Paimo adalah salah satu korban hutang Waluyo. Hutang yang ia pinjam untuk berobat istrinya tidak bisa ia bayar. Dan satu kejadian yang menjadi pematik dari semua ini yaitu ketika Waluyo menagih hutang itu ke Lek Paimo. Entah apa yang terjadi di sana, yang jelas selang sehari setelah itu, istri Lek Paimo yang sakit akhirnya meninggal dunia. Lek Paimo sempat gembar-gembor kalau penyebabnya adalah Waluyo yang kala itu secara kasar masuk ke rumahnya dan membuat sang istri kaget. Drop. Kesehatannya menurun dan membuatnya meninggal. Menurut Sulis lagi, sejak saat itu Lek Paimo menyimpan dendam dan bersekutu dengan iblis untuk membalasnya. Semua orang memang mempunyai cara masing-masing untuk melepaskan beban di dadanya, dan mungkin itu menjadi cara Lek Paimo. Namun pada akhirnya, semuanya sama saja. Keadaan Lek Paimo juga bisa dibilang sama menyedihkannya, karena 2 tahun setelah dendamnya tuntas, Lek Paimo ditemukan mati bunuh diri, menggantung dirinya dengan kain sarung di pintu bendungan pinggir desa. Entah apa penyebabnya, apakah ia menyesal atau karena kesepian. Yang jelas balas dendam mungkin bisa membuat kita mempunyai perasaan lega, tapi beban yang kita pikul setelahnya tetap kekal adanya. Kita tutup tulisan ini dengan Mbak Sosro, wanita sepuh yang sempat kecewa terhadap anaknya, memutuskan untuk tegar dan ikhlas. Beliau berangkat haji 2 tahun setelah kepergian Waluyo dan menjadi wanita yang paling beruntung setelah apa yang ia lalui. Mbak Sosro meninggal di Tanah Suci saat menunaikan kewajibannya. Singkat cerita, sureng kala ini yang saya coba rangkai dengan apa adanya. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik apabila ada salah kata. Saya sebagai makhluk fana mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.